Gelombang desakan publik terhadap pemerintah dan DPR semakin meluas. Sejumlah influencer mengunggah pernyataan bersama pada Minggu 31 Agustus 2025 malam bertajuk 17+8 Tuntutan Rakyat dengan tagline transparansi, reformasi, dan empati di media sosial. Influencer yang ikut menyuarakan antara lain Jerome Pauline, Andovida Lopez, JS Hairen, Kania Cita Fatia Izzat, dan Abigail Limuria. Mereka menekankan bahwa daftar tuntutan itu merupakan rangkuman suara publik dari berbagai kanal, mulai dari gerakan di Instagram, organisasi masyarakat sipil, hingga serikat buruh. Jerome Pauline dalam unggahannya juga menulis bahwa itu adalah tuntutan dari rakyat Indonesia. Tuntutan tersebut sudah dirangkum dan didetailkan, terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, lengkap dengan deadline-nya. Ya, dalam pernyataan tersebut, tenggat waktu 5 September 2025 diberikan kepada pemerintah dan DPR untuk melaksanakan 17 tuntutan jangka pendek. Sementara itu, 8 tuntutan jangka panjang diberi waktu hingga 31 Agustus 2026. 17 tuntutan jangka pendek diantaranya bentuk tim investigasi independen terkait kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28-30 Agustus 2025. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru, publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif, selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat, tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik, komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis, libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil, tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi, pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak, serta buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing. Selain tuntutan mendesak, ada 8 agenda jangka panjang yang dirancang sebagai langkah reformasi sistemik. Di antaranya, bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR, reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif, rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, sahkan undang-undang perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK dan tegakkan undang-undang Tipikor, reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis, TNI kembali sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, serta tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Influencer Andovida Lopez menceritakan bahwa penyusunan daftar tersebut hanya memakan waktu sekitar 3 jam dengan melibatkan diskusi bersama figur publik lain. Ia menegaskan, jika publik bisa bergerak cepat, seharusnya DPR juga bisa. Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu message yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang. Jadi apa yang masuk apa? Nah tagline-nya transparansi, reformasi, empati itu ketemu di situ. Tapi ini udah digodok dari seminggu, dari beberapa hari yang lalu digodok. Tapi konsolidasinya itu di teleponan kita kemarin malam. Gitu. Terus ada yang ngebandingin sama kinerjanya DPR yang lama banget kalau bikin-bikin ini ya kayak RUU dan perusahaan dan lain-lainnya. Nah, kalau tanggapan kakak gimana dibandingin sama DPR? Ya gini, buktinya kita aja bisa, kok DPR nggak bisa, walaupun ini tuntutannya. Makanya untuk beberapa hal, kita bikin jangka panjang karena kita paham jangka panjang seperti
bersihkan reformasi Polri, politik TNI kembali ke barak, perampasan aset, kita paham, maka kita kasih jangka panjang. Jadi yang penting asal kita benar-benar berusaha, bisa kok kumpul sama. Tuntutan itu pun kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan publik menanti apakah pemerintah serta DPR akan merespon sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan atau tidak.